This is the story of. Bisa dibilang kalau pertemuan dengan seseorang tidak ada yang kebetulan. Dalam hidup, pertemuan adalah hal yang biasa. Dan mereka semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang akan memberikan pelajaran, ada yang membuat terluka, mungkin ada yang mencintai karena egois, ada yang mencintai karena tanpa syarat, beberapa bahkan ada yang menipu, berbohong, dan menusuk dari belakang. Definisi menusuk ini tentunya hanya kiasan, tapi berbeda dengan yang akan dialami oleh orang-orang dalam cerita ini. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa pencet tanda merah subscribe channel ini dan lonceng notifikasi diaktifkan supaya kalian gak ketinggalan update cerita Rizka Channel. Ferry Idam Heniansyah atau Rian lahir di Jombang 1 Februari 1978. Rian adalah anak tunggal yang sering ditinggal sendiri di rumah karena kedua orang tua bekerja. Sejak kecil dia kehilangan figur ayah. Rian sendiri adalah anak dari suami ketiga ibunya. Rian tumbuh menjadi anak laki-laki yang gemulai sejak kecil. Rian suka menari dan juga berdandan serta bergaul dengan teman-teman perempuannya daripada laki-laki. Saat remaja, Rian mengaku mendapat boneka kencana ketika bermain di pantai bersama teman-temannya dan ditawari menjadi mantu Ratu Kidul. Tapi menurut pengakuan Rian, tawaran itu ia tolak. Sementara ibunya sendiri yaitu Ibu Kasiatun adalah sosok ibu yang dominan, galak, keras dan terlalu tegas pada Rian yang masih kecil saat itu. Karena sikap Rian yang gemulai, saat SD ibunya memasukkan Rian ke pesantren dengan harapan ada perubahan dalam diri Rian. Ketika SMP saat masa puber, Rian menyadari bahwa hasrat atau nafsunya lebih menyukai sesama jenis daripada lawan jenisnya. Keanehan ini membuat Rian sering melamun sendirian, terutama di belakang rumahnya yang ada kolam ikan. Soal hubungan sesama jenis dengan pria lain, Kasiatun mengaku orientasi seksual anaknya mulai berubah sejak 1990-an saat masih duduk di kelas 3 SMP. Perubahan tersebut terjadi setelah Rian menjalani perawatan di Rumah Sakit Gatul Mojokerto selama 2 minggu. Setelah sembuh, Kasiatun mengatakan muncul aura keperempuanan dari diri Rian. Selain itu, emosi Rian menjadi terkadang sulit terkontrol. Rian mudah marah, bahkan pernah mencoba menghabisi ibunya sendiri di tahun 1995 saat Rian masih SMP. Walaupun begitu, dia adalah anak yang berprestasi. Saat SMA, terbukti dia lulus dengan nilai yang bagus, walaupun harus berkali-kali pindah karena mengalami pembulian terkait dengan kegemulaian Rian. Dia sering dikatai banci. Selepas SMA, Rian yang tadinya bercita-cita menjadi dokter urung sekolah kedokteran karena terkait masalah biaya. Tahun 1997, akhirnya Rian sempat ke Jogja untuk belajar tari namun tidak bertahan lama. Di tahun 1998, Rian memutuskan menimba ilmu ke pesantren di Jombang hingga berhasil menjadi guru favorit di sana. Sayangnya, justru di sini Rian bertemu dengan seorang oknum ustadz penyuka sesama jenis yang akhirnya memacari Rian. Rian bahagia bukan kepalang, namun dia harus patah hati karena akhirnya oknum ustadz itu memilih menikah dengan perempuan lain yang membuat Rian sedih dan membentuk pribadi Rian menjadi penendam, pemarah, dan tanpa belas kasih. Apalagi kalau sudah merasa dibohongi atau dikhianati. Inilah yang menjadi salah satu alasan mendorong Rian untuk mengeksekusi ke-10 korbannya di Jombang dan 1 korban di Depok, yaitu Heri Santoso. Untuk membahas korban-korban Rian, saya akan membahas dari korban terakhir Rian terlebih dahulu. Penentu terungkapnya kejahatan Rian ada pada korban terakhir yang bernama Heri Santoso. Jadi setelah dari pesantren, singkat cerita Rian pindah ke Jakarta. Di Jakarta, Rian merasa diterima dan bertemu dengan komunitas gay, melebarkan pergaulan menyimpangnya dari Jawa Timur ke ibu kota. Infonya di ibu kota, Rian menjadi simpanan para gadun dan artis-artis. Sejenak, sifat bengisnya terkubur. Apalagi dia tinggal dan dibiayai di apartemen bagus. Di Jakarta ini, Rian juga bertemu dengan Noval Andreas yang kemudian menjadi kekasihnya. Pada Jumat 11 Juli 2008 jam 4 sore, Heri Santoso dihubungi Rian yang mengatakan dia akan mengenalkan Heri ke teman-teman Rian. Heri adalah gebetan Rian sesama gay yang ia kenal di komunitas gay Jawa Timur. Dengan mobil FPV hitamnya, Heri pergi ke apartemen Margonda Residence Depok, lantai 3, nomor 309 Blok C, tempat Rian. Awalnya semuanya aman ketika Rian memperlihatkan foto-foto temannya yang akan dikenalkan pada Heri. Hingga amarah Rian terpicu ketika Heri memilih foto Noval untuk berkencan. Rian melarang karena Noval pacar Rian. Nah kalau pacar kok fotonya dipajang sama yang lain sih, kayak ditawarkan. Dia mau bayar mahal banget asal bisa kencan dengan pacar saya. Dan itu saya sangat tersinggung. Terus saya tampar mukanya dia. Terus?
Dia balas mukul saya. Setelah mukul saya balas lagi. Meski dirayu dan disogok dengan uang, Rian tetap menolak. Rayuan dan paksaan Harry malah membuat Rian kesal dan naik pitam. Amarah mulai menguasai Rian. Amarah ini membangunkan gejolak yang sudah dia pendam beberapa lama sejak di kampung halamannya di Jombang. Dia langsung mengambil pisau yang ada di samping TV dan menusukkannya ke Harry. Harry yang tidak siap hanya bisa melawan sebisanya dan berusaha berteriak. Tapi tenaga Rian jauh lebih kuat. Harry diseret ke kamar mandi, kembali dihunus pisau dan dipukul dengan gagang shower. Ia dihantam besi sepanjang kurang lebih 51 cm yang Rian ambil dari dapur. Harry tidak bergerak. Rian terdiam dan bingung, mau diapakan tubuh Harry. Akhirnya dengan pisau seadanya, Rian memutil tubuh Harry menjadi 7 bagian. Rian potong lutut sebelah kanan kiri, kemudian pangkal paha sebelah kanan kiri, kemaluan, badan, perut, dan leher. Menurut ahli forensik dari FKUI RSCM Dr. Abdul Munim Idris, Harry masih dalam keadaan hidup ketika Rian memotong leher dan tungkai bawah korban. Astagfirullahaladzim. Sungguh akhir hidup yang mengerikan. Semoga Harry Susanto tenang di alam sana, diampuni dosa-dosanya, dan amal ibadahnya diterima Tuhan Yang Maha Esa. Potongan itu lalu dimasukkan ke dalam 2 tas. Setelah membersihkan TKP, Rian pergi ke basement tempat parkir mobil EPV Harry, tapi gagal menghidupkannya. Dia lalu memanggil taksi dan memutuskan membuang tubuh Harry di 2 lokasi di sebuah lahan sepi di kawasan Kebagusan Ragunan, Jakarta Selatan. Rian lalu meminta dijemput di area Pondok Indah oleh Noval pacarnya dan kembali ke apartemen. Di apartemen, kepada Noval, Rian mengaku sudah menghabisi Harry. Noval, entah takut sama Rian atau sama gilanya, tidak melaporkan hal itu kepada polisi, malah ikut membantu Rian menggasak harta benda Harry seperti uang tunai, kartu ATM, kartu kredit, cincin, HP, dan laptop. Mereka belanja HP di sebuah toko elektronik di Depok dengan menggunakan kartu Harry tersebut. Bergantian mereka keluar masuk ATM untuk mengambil uang tunai. Dan inilah yang mengakhiri kekejaman Rian. Esok hari, Sabtu 12 Juli 2008, warga daerah Ragunan, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan 2 tas yang berisi potongan tubuh manusia. Kepolisian mengidentifikasi 7 potongan tubuh manusia berjenis kelamin pria, berkulit putih, hidung mancung dengan tinggi sekitar 170 cm. Satu-satunya identitas adalah kertas truk pengambilan uang ATM yang sudah kotor karena cairan merah. Setelah dikeringkan, ketahui bahwa korban sebelumnya mengambil uang di ATM BCA KCP Bekasi. Dengan bantuan CCTV ATM, polisi akhirnya mengetahui korban adalah Harry Santoso, 40 tahun, seorang manajer di sebuah perusahaan baja warga Bekasi yang sudah beristri dengan 1 anak yang juga penyuka sesama jenis. Keluarga Harry sangat hancur, terlebih tubuh Harry terpotong-potong secara sadis. Namun anehnya, walaupun Harry sudah meninggal, kartu ATM-nya ternyata masih aktif digunakan di daerah Depok. Dengan bantuan CCTV ATM, polisi lalu mengidentifikasi Noval yang bolak-balik menarik dana dari ATM Harry. Ada tarik tunai 3 juta rupiah dan transaksi dengan 2 kartu kredit BNI dan ANZ atas nama Harry. Di sisi lain, untuk mengelabui kepolisian, Rian dan Noval pindah tempat tinggal. Atas bantuan tetangga yang menginfokan tempat kerja Noval dan Rian akhirnya dibekuk di salah satu rumah di Pesona Kayangan, Depok, Jawa Barat pada 15 Juli 2008. Kepada RT setempat, Noval memperkenalkan diri sebagai pegawai imigrasi, sementara Rian mengaku berprofesi sebagai dokter yang sedang menunggu panggilan kerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Saat penyelidikan, polisi menangkap sinyal aneh dari Rian yang seakan memperlihatkan sikap tenang, bahkan banyak tersenyum. Polisi mulai curiga ini bukan kejahatan pertama Rian. Bahkan mengkaitkan Rian dengan laporan hilangnya seorang pria bernama Ariel, karena saat pencarian Ariel, Rian sempat diperiksa namun tidak dicurigai. Ariel Somba Sitanggang hilang setelah pamit melalui telepon ke ibunya untuk pergi ke Surabaya dengan temannya bernama Rian. Setelah beberapa hari, Ariel tidak ada kabar. 3 nomor HP-nya tidak bisa dihubungi. Karena mengetahui Ariel pergi dengan Rian, sang ibu meminta temannya yang bernama Kusnanto untuk mengecek ke Rian pada 27 Maret 2008. Tapi Rian tidak mengaku pergi dengan Ariel. Rian mengatakan Ariel tidak jadi pergi ke Surabaya. Rian pasti sangat meyakinkan penjelasannya karena Rian bebas dan tidak curigai. Saat kembali diselidiki kasus hilangnya Ariel, Rian selalu berkelit. Bahkan bukti-bukti tiket kereta api, bukti transaksi bank, hubungan telepon, dan bukti pengambilan uang Ariel di ATM tidak membuat Rian mengaku. Setelah didesak, Rian akhirnya merubah pernyataan awalnya. Rian menyatakan dia dan Ariel memang naik kereta bersama dan menuju ke Coban Rondo, Batu, Malang, Jawa Timur. Namun setelah itu mereka berpisah. Untuk membuktikan itu, polisi segera terbang ke Malang.
Namun di sana, mereka tidak menemukan informasi apa-apa tentang keberadaan Ariel. Untuk menguatkan dugaan polisi, akhirnya Rian dan polisi berangkat ke Surabaya. Di sini Rian kembali mengubah pernyataannya. Rian mengaku sempat ke Jombang bersama Ariel ke rumah orang tua Rian. Polisi dan Rian akhirnya ke Jombang. Orang tua Rian syok. Di kamar Rian, polisi menemukan beberapa potong baju yang diindikasikan milik Ariel dan selebihnya barang-barang yang tidak diketahui milik siapa. Karena sudah tidak bisa berkelit, Rian langsung mengaku sudah menghabisi Ariel dan menguburnya di halaman belakang rumah. Inilah awal terungkap kebenaran dan keadilan bagi semua korban. Karena sudah tengah malam, penggalian diagendakan esok harinya. Sementara menunggu, Rian ditahan di Mapolres Jombang. Beginilah kejadian sebenarnya pada Ariel. Menurut Rian, saat itu terjadi cekcok tentang pekerjaan pembangunan rumah sakit di Surabaya yang belum dipenuhi oleh Rian sesuai janjinya. Karena terdesak oleh Ariel, akhirnya Rian menghabisi Ariel. Rumah Rian yang seringkali kosong membuat Rian leluasa menghabisi Ariel dan menguburnya di halaman belakang rumah yang biasanya digunakan sebagai kolam ikan. Apalagi halaman belakangnya luas dan jarang dilalui oleh siapapun, bahkan oleh orang tuanya. Rumah itu memang sudah sering kali menjadi tempat jagal dan kuburan massal bagi korban-korban Rian, tanpa siapapun mengetahui karena ibu dan ayah Rian selalu pergi ke Sidoarjo pada hari Sabtu dan Minggu. Keesokan harinya, 21 Juli 2008, police line dipasang di area rumah Rian hingga ke belakang rumah. Hal ini mengundang keheranan tetangga yang tidak sedikit berkumpul di TKP. Mereka heran karena Rian dan keluarga dikenal orang baik. Penggalian dimulai. Pertama, potongan baju muncul, menyusul kerangka manusia, lalu 2 kerangka lagi. 4 meter dari galian awal juga ditemukan kerangka lainnya. Hasil penggalian hari itu ditemukan 4 kerangka, yaitu Ariel Somba Sitanggang, Depok, 34 tahun, Vincent Yudi Priyono Wonogiri, 31 tahun, Guru Setio Pramono atau Guntur, Nganjuk, 28 tahun, Grady Glenn Adam Tumbuhan, Manado, yang merupakan finalis MTV VJ Hunt 2007. Polisi belum puas, apalagi banyaknya pengaduan laporan orang hilang. Setelah kembali didesak, Rian mengaku masih ada korban lainnya. Penggalian kedua kemudian dilakukan seminggu kemudian pada 28 Juli 2008. Pada penggalian kedua terdapat 6 kerangka, yaitu Muhammad Aksoni, 29 tahun, Agustinus Fitri Setiawan, 28 tahun, Zainal Abidin, 21 tahun. 2 kerangka dikubur bersama ibu dan anak, yaitu Nanik Hidayati, 32 tahun, dan Sylvia Ramadhani, 3 tahun. Muhammad Asrori alias Aldo, yang juga diduga kuat sebagai Fauzin Suyanto. Kesemuanya dihantam di kepala dengan batu, linggis, atau balok kayu, dengan motif cemburu, cinta, dan motif lainnya. Namun yang pasti, Rian selalu menggasak harta benda mereka, didorong oleh rasa ketagihan menghabisi nyawa. Total ada 10 korban bersemayam di halaman belakang rumah Rian, tanpa sepengetahuan orang lain. Karena area belakang dan kolam ikan rumah Rian jarang dilalui orang, bahkan ibunya pun jarang ke area belakang rumahnya itu. Menurut psikolog, Rian adalah pribadi yang menyeramkan karena dia sangat pandai menyembunyikan emosinya. Di balik senyumnya tersembunyi sifat keji yang mematikan. Rian juga diindikasikan sebagai psikopat. Ciri-ciri psikopat yaitu antisosial, pribadi yang sulit diduga, egois, pandai bersandiwara, narsistik ada pada diri Rian. Selama penahanan dan persidangan, Rian tidak segan menebar senyum, bahkan mengeluarkan sebuah buku berjudul The Untold Story of Rian yang telah disangkal oleh ibu dan ayahnya. Ibu dan ayah Rian menyatakan Rian banyak bohong, terutama tentang masa lalunya. Rian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2009. Sementara Noval, pacar Rian, divonis 10 bulan penjara karena bersalah menerima hasil kejahatan dari Rian dan ikut menikmatinya. Noval hanya menjalani 4 bulan lebih penjara setelah dipotong masa tahanan. Hingga setahun lalu kabarnya eksekusi mati Rian Jombang ini belum dilaksanakan. Malah terdengar berita Rian Jombang dijotos oleh Habib Bahar Smith saat terjadi perselisihan di Lapas Gunung Sindur yang akhirnya berakhir damai. Rian sempat mengajukan banding dan kasasi atas kasusnya. Namun di 2 tingkat ini, majelis hakim tetap bersikukuh Rian harus dihukum mati. Masih tidak terima, Rian menggunakan upaya hukum luar biasa PK dan tetap kandas. Tersisa tahap gerasi, namun hal ini belum Rian lakukan. Itulah guys kisah Rian Jombang, si smiling serial killer.
Sepintas hanya kepintaran akademiknya saja yang bisa diambil positif dari si Rian ini. Sisanya pure evil, pure kejahatan. Jangan sampai dilakukan oleh siapapun lagi pada orang manapun. Saya sampaikan duka mendalam untuk semua korban. Semoga semua dosa-dosa para korban diampuni Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan tempat terbaik. Jika kalian suka video ini, please klik tombol like, komen, dan share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Semoga ada pembelajaran yang bisa diambil. Bye!